Nabi SAW kemudian mewajibkan kepada para sahabat, mengajarkan kepada para sahabat. Tahukah kita para pemirsa sekalian, bagaimana Nabi SAW mengajarkan solat ini kepada umatnya? Bagaimana Nabi SAW mengajarkan solat ini kepada para sahabatnya? Nabi SAW sampai naik ke atas mimbar untuk mengajarkan kepada para sahabat bagaimana gerakan-gerakan solat yang dibenarkan dalam syariat, bagaimana gerakan solat yang diajarkan di dalam syariat. Nabi mengajarkan bagaimana kita harus tumakninah dan khusyuk di dalam solat kita agar kita mendapatkan kelezatan di dalam melaksanakan ibadah solat tersebut. Nabi SAW naik ke atas mimbar para pemirsa sekalian untuk mengajarkan para sahabat bagaimana mereka sholat, disaksikan oleh ribuan para sahabat. Kemudian Nabi SAW katakan kepada mereka, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat tadi. Sebagaimana kalian melihat aku sholat, maka seperti itulah kalian sholat. Bagaimana takbirnya Nabi SAW, bagaimana rukuknya Nabi SAW, bagaimana sujudnya Nabi SAW, bagaimana tumakninah dan khusyuknya Nabi SAW dalam solat dan dalam semua solat. Hari ini para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapati ada orang yang solat dengan gerakan yang begitu cepat, seakan-akan yang ada di pikirannya adalah bagaimana dia bisa selesai dari solat. Tidak ada di dalam fikirannya bagaimana dia bisa mendapatkan pahala yang besar sebesar-besarnya dari solat ini. Bagaimana dia bisa menjadikan solat ini sebagai penghapus dosa dan kesalahannya. Semestinya itu yang ada dalam fikiran kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Bagaimana kita menjadikan solat ini adalah sebagai kebanggaan kita. Bagaimana kita menjadikan solat ini sebagai penyebab dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa yang begitu banyak yang tidak bisa kita hitung. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada suatu ketika Nabi SAW sedang duduk bersama dengan para sahabat lainnya. Tiba-tiba datang seorang sahabat yang masuk ke dalam masjid Nabi SAW. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya fasalla fi tarafil masjid. Sahabat ini sholat di salah satu sudut masjid. Nabi SAW memperhatikan sahabat yang sedang sholat ini, apakah sholatnya sudah benar atau tidak. Ternyata sahabat ini sholat dengan gerakan yang begitu cepat. Tidak ada tumakninah di dalamnya, tidak ada ketenangan di dalamnya. Yang semestinya setiap gerakan itu kita laksanakan sesuai dengan gerakannya, sesuai dengan mendapatkan tumakninah di dalamnya, agar supaya kita mendapatkan pahala sebesar-besarnya dari sholat kita. Dan agar supaya kita terhindar dari apa yang dikatakan oleh Nabi SAW bahwa seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri di dalam solatnya, yaitu orang yang tidak menyempurnakan rukuknya, orang yang tidak menyempurnakan sujudnya. Sampai-sampai ada masyarakat yang mengistilahkan saking cepatnya gerakannya, ada yang mengistilahkan Sami'allahu Akbar. Tidak lagi Sami'allahu liman hamidah, tapi Sami'allahu Akbar. Na'udzubillahi min dzalik. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika selesai sholat, sahabat itu datang mendekat kepada Nabi SAW. Kemudian mengucapkan salam kepada Nabi, dijawab oleh Nabi SAW. Setelah itu Nabi SAW mengatakan, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Kembalilah wahai sahabatku dan ulangi sholatmu karena dirimu belum melaksanakan sholat. Maka sahabat ini kembali, kemudian melaksanakan sholat masih dengan gerakan yang sama, cepat gerakannya, tidak ada tumakninahnya. Kemudian datang kepada Nabi, Nabi SAW mengatakan, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Kembalilah, sholat kembali karena engkau belum melaksanakan sholat. Sampai yang ketiga kalinya, sahabat ini kemudian datang dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma uhsinu illa hadza." Aku tidak bisa melaksanakan sholat yang lebih baik daripada ini. Sudah itu yang terbaik yang aku laksanakan ya Rasulullah. Lihat para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat yang hidup bersama dengan Nabi SAW, masih ada ternyata di antara mereka yang tidak melihat secara langsung bagaimana Nabi SAW sholat. Masih ada di antara mereka yang belum tahu bagaimana tata cara sholat yang benar dari Nabi SAW, sehingga ada di antara mereka yang keliru pada saat itu. Tapi luar biasanya zaman mereka adalah jika ada yang keliru, Nabi SAW langsung mengajarkan kepada mereka mana yang benar, mana yang baik, mana yang semestinya dilakukan.
Adapun kita sudah 14 abad, 15 abad kita jauh dari kehidupan Nabi SAW. Bagaimana kita bisa mengenal tata cara salatnya Nabi SAW? Bagaimana kita bisa mengharapkan salat kita mendatangkan kebahagiaan buat kita, mendatangkan kabar gembira buat kita, jika dalam tata cara pelaksanaan salat saja ternyata kita sangat jauh dari bagaimana salatnya Nabi SAW. Nabi SAW kemudian mengajarkan kepada sahabat yang mulia ini. Nabi SAW mengatakan, "Idza kumta ilas salah," jika kamu hendak melaksanakan salat, jika kamu ingin melaksanakan salat, fa ahsinil wudu, perbaiki wudu'mu, perbagus wudu'mu, sempurnakan wudu'mu. Thumma istaqbilil qiblah, kemudian berdiri dan bersiap menghadap ke kiblat. Berdiri dengan badan dan berdiri dengan hati. Jangan hanya badan tapi hati kita terbang ke sana kemari, fikiran kita terbang ke sana kemari. Kata Nabi SAW, "Fakabbir," kemudian bertakbirlah. "Waqra bi Fatihatil kitab," bacalah Al-Fatihah. "Thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an," kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an, apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Kemudian kata Nabi SAW, "Tsummarka' hatta tatma'inna raki'an," kemudian rukuklah sampai engkau mendapatkan ketenangan, tuma'ninah di dalam rukuk. "Tsummarfa' hatta ta'tadila qa'iman," kemudian bangkitlah dari rukukmu sampai engkau benar-benar lurus dalam i'tidal tadi, bangkit dari rukuk. Jangan belum lurus sudah langsung sujud. Ini adalah orang yang paling buruk dalam salatnya, na'udzubillahi min dzalik.